nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Segala puji bagi Allah. Siapa ini? Dek. Sini sebentar. Enggak disuruh baca, harus sini aja. Tahu rumahnya Dian enggak? Rumahnya? Dian. Tahu. Sana. Ambil pensil ya. Pensil doang. Ya, iya udah tahu itu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita akan mencoba membaca bab berapa ini? Pak Sidik 27, bab 27, bab ta'zim hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wasyafaqah alaihim wa rahmatihim. Halaman 96 ya. 96. Tahu ya angka ini, angka ini bab termasuk bab yang penting ya, karena ini menjelaskan tentang bagaimana kita diharuskan mengagungkan kehormatan, menjunjung tinggi kehormatan umat Islam, dan menjelaskan hak-hak mereka serta masalah kasih sayang terhadap sesamanya. Bab ini ingin menjelaskan bahwa kita itu memang harus betul-betul menghormati muslim. Nah, jadi yang muslim itu betul-betul terhormat bagi kita. Jangan sampai kita yang muslim tidak terhormat bagi kita. Jangan sampai yang banyak duitnya lebih terhormat bagi kita. Tapi di masyarakat yang lebih terhormat yang banyak uangnya ya, yang jabatannya tinggi, yang apalagi, yang subscribernya banyak. Terbukti ustadz yang diundang pun yang subscribernya banyak. Kalau yang subscriber dikit, penontonnya nggak banyak. Ya memang dunia begitu. Jadi harus sadar diri bahwa dunia itu ukurannya itu. Kalau Anda mau keren ya itu ukurannya. Misalnya mau jadi dai, nah saya lupa bawa pulpen. Terima kasih deh. Nah, dapat pahala deh, ya. Gitu. Jadi di dalam dunia apapun begitu ya, yang uangnya banyak. Dari dulu kan gitu, harta tahta wanita. Harta uangnya. Nah, di sini ingin menjelaskan bahwa muslim itu harganya lebih tinggi dari apapun. Itu ya. Ada satu ayat yang sering saya baca.
Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bihi lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasir. Kalau nggak percaya buka aja di Google ayatnya itu ya, Al-Baqarah. Kata ayat itu orang-orang kafir, tidak Islam, kafir tidak Islam, tidak akan pernah diterima amalnya meskipun amalnya itu berbentuk emas yang mengisi langit dan bumi. Bayangkan, emang ada yang duitnya segitu? Orang Jawa aja nggak ada. Itu Mas Elon kan, Mas Elon 4.000 triliun. 4.000 triliun kalau dijadikan emas nggak gede, saya kira nggak gede. Karena emas sekarang kan 1,5 juta 1 gram. Kalau emas beliau dijadikan harta beliau jadikan emas, emang menuhin sesurga aja belum tentu. Allah menggambarkan itu keren sekali gambaran Allah. Jadi sepanjang zaman itu akan tidak hilang ya maknanya. Jadi yang digambarkan emas, ya betul ya, sampai sekarang emas tidak kalah sama inflasi. Coba yang digambarkan misalnya uang, nah uang rupiah. Kalau dulu uang rupiah 5.000 gede banget kan zaman dulu, zaman 60 tahun 60. Coba digambarkan Quran, walaupun dia bersedekah 5.000, kecil sekali. Tapi kalau ukurannya emas ya tetap. Quran itu begitu. Jadi dari zaman Nabi emas enggak berubah. Kalau mau investasi emas, walaupun di kita banyak emas. Emas Jawa. Saya juga disebut emas Raswan, emas. Baik, jadi harus betul-betul dihormati umat Islam itu. Terus apakah yang enggak Islam dihormati? Ya tetap namanya ukhuwah. Tapi kan ada ukurannya, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Insaniyah, ada ukhuwah Watoniyah, ya kan ada urutannya gitu ya. Jadi kalau mau diurut Islam dulu, gitu, menurut ini buku ini gitu. Itu terbukti dalam waris. Bapak Ibu sudah belajar waris kan? Walaupun anak kandung, kalau beda keyakinan itu tidak dapat warisan. Itu terbukti ya. Wah, kalau orang tuanya kaya raya nggak dapat warisan tuh. Warisan ya, bukan hadiah ya. Kalau hadiah ya urusan lain. Warisan itu kan sesuatu yang dibagi setelah meninggal. Cuma kalau di kita orangnya masih hidup sebut warisan aja kan. Orangnya masih hidup dibagi-bagi ya warisan. Nah, itu kan warisan secara bahasa. Kalau secara syariat warisan itu orang yang sudah wafat. Padahal itu maknanya adalah hadiah, bukan warisan. Dan kalau diamalkan keren sekali kan. Orang yang masih hidup ya jangan dibagi-bagi dulu. Coba kalau dibagi-bagi dulu, anaknya suruh ngasih sumbangan masing-masing sekian ya, macam-macam. Ada anak yang nyumbang, ada yang enggak. Akhirnya karena orang tua nggak punya power lagi, kasihan kan. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bagaimana menghormati orang-orang Islam itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan hurumat itu artinya adalah kehormatan Allah, maka dia lebih baik bagi Tuhannya. Ini dalam penjelasannya apa yang dimaksud dengan hurumat. Itu ada hurumat kehormatan Allah, kemuliaan yang Allah tentukan dalam berbagai jenis. Ada dalam hal tempat-tempat yang dihormati Allah apa? Misalnya masjid.
Orang yang menghormati masjid, dia adalah orang yang keren, kira-kira begitu. Orang baik, menghormati masjid, menghormati Masjidil Haram. Nih Pak Yoga bentar lagi mampir nih. Di Masjidil Haram itu Pak Yoga sehari sama dengan 270 tahun. Jadi Pak Yoga kalau sholat jamaah 5 waktu di sono, itu sama dengan di VGP, di Al-Hakim 270-an tahun. Karena satu rakaat di sana 100.000 rakaat di tempat lain. Kalau di Masjidil Nabawi, Al-Masjid An-Nabawi Madinah itu sama dengan 1000 ya. Kalau 1000 ya sekitar 3 tahun. Kalau di Masjidil Aqsa 500, berarti sama dengan 1,5 tahun. Dia ada tempat-tempat yang dihormati Allah, itu ya. Lalu ada waktu-waktu yang dihormati Allah, misalnya bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan, hari Jumat, dan lain-lain. Ada manusia-manusia yang dihormati ya, di antara umat Islam. Umat Islam ini orang-orang terhormat. Jadi kita itu kadang-kadang suka miris, orang kok lebih menghormati yang banyak uang daripada yang muslim. Tapi dunia memang begitu banyak. Makanya dunia itu karena begitu umat Islam harus membuktikan gitu Pak. Kalau bisa dia yang punya jabatan, itu kalau bisa dia yang punya al-fulus, nah gitu. Ada juga manusia yang punya banyak uang ya, kayak siapa tuh, Pak Singkong, siapa itu, Juragan Singkong, Hairil Tanjung, ada juga, cuma nggak banyak ya. Pak Prabowo itu termasuk banyak uang itu. Prabowo, siapa lagi umat Islam, Sandi Uno ya. Sandi Uno dan lain-lain, Thohir tuh, Erick Thohir dan lain-lainnya. Harusnya bisa membuktikan itu gitu ya. Karena memang ukuran dunia begitu Pak. Termasuk Ustadz juga harusnya membuktikan banyak subscribernya gitu. Karena yang diundang yang banyak sekali atau yang banyak candaannya. Kadang-kadang pakai nyanyian apa gitu ya. Tapi saya suka berpikir bagi-bagi rezeki loh. Nah, kalau kita kan sudah punya penghasilan tetap ya bagi-bagi rezeki. Yang begitu harus ada, yang serius harus ada. Kira-kira. Ayat yang kedua, mayu'adzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang melakukan syiar-syiar Allah, maka itu tanda adanya takwa dalam hatinya. Itu ya. Syiar-syiar Allah itu adalah ibadah-ibadah yang kelihatan ya, termasuk umroh nih Pak Yoga bentar lagi ya. Umroh, haji, kurban, zakat, yang kelihatan itu adalah yu'adzim syairillah. Itu adalah tanda bahwa dia takwa gitu. Yang ketiga, wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin. Jadi kepada orang mukmin itu harus merendah itu artinya apa? Harus hormat gitu ya. Meskipun nggak usah hormat kayak hormat bendera ya. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Nah, itu ayat-ayat yang berkaitan, yang dikutip oleh penulis berkaitan dengan bagaimana penghormatan terhadap umat Islam. Ada hadisnya ada 18, mungkin kita baca 1 atau 2 ya. Yang lainnya baca di rumah ya. Yang hadis yang pertama, An Abi Hurairah An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dahu wa shabbaka baina asabihi muttafaq alaih.
dari Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Al-mu'min lil mu'min, mukmin dengan mukmin itu bagi mukmin yang lain itu kal bunyan, bagaikan apa? Satu bangunan. Kal bunyan, bagaikan satu bangunan, yasuddu ba'duhu, memperkuat sebagiannya ba'do kepada sebagian yang lain, wa syabbaka baina asabihi, dan syabbaka Rasulullah memperagakan dan menyusupkan jari-jarinya baina asabihi, di antara jari-jarinya. Muttafaq alaih. Ini hadis ini jelas sekali, yaitu hadis yang terkenal dan populer bahwa muslim itu bagaikan mukmin yang satu dengan mukmin yang itu bagaikan satu bangunan. Kalau di dalam Al-Qur'an kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kesadannya kan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun, wahai orang-orang yang beriman jangan merendahkan qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum, karena bisa jadi yang kamu rendahkan itu lebih baik. Nah, gitu. Wala nisa'u min nisa'in, dan ibu-ibu perempuan nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum, jangan-jangan yang kita rendahkan itu lebih tinggi. Gitu. Kalau Agim bilang apa? Kenapa seseorang dianggap lebih tinggi? Ya karena keburukannya tidak kelihatan aja. Betul nggak? Iya. Kalau keburukannya kelihatan, belum tentu. Gitu. Jadi antara muslim dengan muslim bagaikan satu bangunan. Ini yang paham bangunan Pak Rusdi, Pak Rus. Nah ini kalau masjid ini tiangnya cuma 3 enggak 4, satu bangunan ya gimana tuh? Kalau semennya bagus, terus apa lagi bang bagus? Semennya bagus, pasirnya bagus, besinya jelek, jelek enggak? Ya enggak kuat, harus terikat dia. Cuma kelemahan umat Islam di mana memang sulit bersatu. Kalau umat Islam bersatu gampang sekali kan. Mau apa? Apa yang sulit kalau Islam bersatu? Iya kan? Apa yang sulit? Enggak ada yang sulit. Cuma karena mungkin ujian ya. Makanya dalam ayat Al-Qur'an memang walau sya'allah maqtatal ladzina min ba'dihim, di dalam Al-Baqarah juz 3 juz 2 apa juz 3? Juz 3 ya. Walau sya'allah maqtatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kata ayat itu kalau Allah menghendaki ya harusnya setelah adanya ayat, enggak ada pertengkaran antara umat Islam itu. Mimba di majaat, ayat Al-Qur'annya udah ada, hadisnya ada, kau masih bertengkar. Walakin ikhtalafu, tapi umat Islam tetap banyak perbedaannya. Walakin ikhtalafu, walau sya'allahu maqtatalu, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Itu ayatnya sebelum ayat kursi itu, 2 ayat sebelum ayat kursi. Kalau umat Islam itu bersatu, apa yang sulit? Misalnya masjid ini sebulan butuh berapa? Butuh 6 juta. Bagi 200 berapa? 30. Nah, iya kan? Tidak sulit. Kalau bersatu itu enggak sulit. Cuma kan ada yang bayar, enggak, ya macam-macam ya. Kesulitan. Bahkan di Indonesia itu menurut penelitian Basnas kan misalnya zakat aja tahun 2020-an itu sekitar 327 triliun Pak. Zakat, baru zakat 327 triliun, mengalahkan anggaran kementerian terbesar di negara kita.
Andainya bersatu ya cuma kadang-kadang macam-macam. Nah itulah tantangan daripada dakwah kita. Apa makna ayat ini? Yang pertama adalah wujubut ta'awun bainal mu'minin 'alal birri wat taqwa. Wajibnya tolong menolong antara umat yang beriman itu dalam kebaikan dan takwa. Wajib ya, bukan sunnah. Maka dalam ayat lain dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Jelas sekali. Di ujung ayat itu Allah bilang, sesungguhnya Allah itu siksanya dahsyat. Berarti kenapa tuh? Ini berarti ancaman bagi kita. La ta'awanu, bertolong menolong. Orang yang tidak mau tolong menolong dalam kebaikan, ini sebetulnya diancam. Yang kedua, al-mu'min fi hajatin ila 'auni akhi li'annahum bihim yakfi. Orang yang beriman itu butuh pertolongan saudaranya yang mukmin. Kadang-kadang kita lupa, butuh yang ingetin kan. Butuh ceramah. Yang ceramah butuh kitab. Dibaca dulu kitabnya kan. Jangan asal ceramah, baca kitabnya, baca ayatnya, baca hadisnya. Jadi butuh yang lain gitu. Nanti dia juga butuh diingatkan, ya gitu aja siklusnya kan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Oke, itu hadis yang pertama. Satu lagi ya, hadis yang kedua. Wa anhu qala, hadis seperti sama juga ya dari Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marra fi syai'in min masajidina." Man marra, barang siapa yang berjalan fi syai'in min masajidina, di masjid-masjid kami, au aswaqina, atau aswaq, itu apa, pasar-pasar kami, wa ma'ahu nablun, lalu dia membawa nabel. Nabel itu anak panah ya. Fal yumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi. Maka hendaknya dia itu memegangi ujungnya. Jadi kalau bawa anak panah jangan membahayakan orang. An yusibah hadan minal muslimin, jangan sampai mengenai orang muslimin hasyun, dari ujung anak panah itu. Jadi harus hati-hati ya, bawa anak panah, mungkin bawa pistol. Kalau yang punya pistol ya, jangan sampai dodor ya. Nah, gitu ya. Jadi bawa pistol, bawa anak panah itu hati-hati. Kenapa? Karena betul-betul menjaga dan menghormati umat Islamnya itu. Di sini gitu ya, dalam hadis ini. Apa makna hadis ini? Maknanya adalah syafaqatur Rasul ala ummatihi wa hirsihi ala salamatiha. Rasulullah itu betul-betul mencintai dan memperhatikan umatnya dan betul-betul menjaga keselamatannya. Jadi sebaik mungkin kita itu betul-betul harus menjaga saudara-saudara kita muslim. Yang kedua, hirsul Islam ala amnil muslim. Islam itu betul-betul menjaga keamanan seorang muslim. Makanya sebetulnya syariah Islam itu kan ada itunya, al-maqasid asy-syar'iyyah. Ada maksud Islam itu apa sebetulnya? Misalnya yang pertama adalah menjaga agama, ada menjaga harta, ada menjaga kehormatan, ada menjaga darahnya, ada menjaga hartanya. Jadi seluruh yang ada dalam Islam itu untuk menjaga kita gitu. Dalam Islam ada sholat ya untuk menjaga kita, zakat untuk menjaga kita, haji untuk menjaga kita. Itu semua menjaga kita.
Keren ya Islam ya. Yang kedua, ta'limul muslim. Yang ketiga, ta'limul muslim adabal mash. Ini adalah adab ketika seorang berjalan. Jangan sampai jalannya itu membahayakan. Mungkin kalau sekarang ya, kalau bawa mobil itu jangan sampai membahayakan, gitu ya. Bawa motor jangan membahayakan. Sen kanan, belok kiri, ya itu diantaranya ya. Membahayakan ya. Jadi bukan hanya anak panah ya. Kalau sekarang jarang orang bawa anak panah kan. Ngapain bawa anak panah? Kalau zaman dulu iya, kalau sekarang ngapain bawa anak panah? Sekarang paling bawanya apa? HP. Mungkin HP jangan lagi jalan nabrak gitu kan. Nah, itu membahayakan juga ya. Yang keempat, jawazu hamlis silah fil masjid. Ini boleh membawa senjata di masjid, awisuk atau di pasar, malam yatarattab ala hamlihi madarrah lil muslimin, selama tidak membahayakan umat Islam. Kan pernah terjadi tuh. Ada ustaz kita yang anaknya kena apa itu? Kena tembak ya. Iya kan? Di masjid kalau nggak salah kan. Lagi sholat, pistolnya dipegang tuh sama anak Pak Ustadz itu, dipijit kan, pijit akhirnya wafat, mati ya. Kalau kata Ustadz Tile, mati itu bahasa halus, dengan dalil dalam Quran adanya kata mati, mati ya, mati itu bahasa Arab, mati. Tapi kalau di kita kesannya mati itu untuk binatang ya. Jadi kemudian anak itu mati karena pistol itu. Jadi boleh bawa alat yang mungkin tidak membahayakan. Itu saya kira itu. Jadi muslim itu harus saling membantu, tapi dalam kebaikan. Tapi kalau dalam nyogok-nyogok, sebetulnya nggak boleh deh Pak Ustadz Asep ya. Nyogok-nyogoknya biar lancar. Gimana tuh? Serem ya. Serem ya. Jadi kita kalau nggak pakai pertamax kadang susah ya. Harus pakai pertamax biar dibantu. Harusnya nggak boleh ya. Baik Bapak Ibu semua, ini udah hampir 30 menit, saya kira cukup. Tapi poinnya sudah dapat ya, insya Allah, bahwa kita itu kalau bisa hormati orang-orang Islam itu. Hormati saudara-saudara kita yang satu Islam itu pahalanya luar biasa, pahalanya dahsyat ya. Apalagi orang Islam itu punya kelebihan-kelebihan lain. Misalnya dia ulama, bukan uban. Nah itu kan ada kelebihan-kelebihan lain. Ya meskipun gak usah ini banget kayak kerajaan, gak usah ya. Penghormatan dalam arti menjaga segalanya. Nanti di hadis-hadis lain dijelaskan, barang siapa yang menutupi aibnya, dia akan ditutupi di akhirat. Nah itu. Barang siapa yang membantunya, Allah bantu di akhirat. Nah, itu. Pokoknya kalau kepada orang Islam itu jangan ragu. Selama dia membantu, memudahkan, maka Allah yang akan membalas. Termasuk tadi ya, yang ambilin pulpen siapa namanya nih? Dek? Akmal lah, tadi ambilin pulpen. Nah itu. Berarti membantu sesama muslim ya. Nah, karena kalau saya ngambil ke sana, nah nanti di sini kosong gitu ya. Nah, gitu. Baik Pak Ustadz Siddiq, barangkali ada yang harus ada yang bertanya ya. Bukan bertanya karena tidak tahu, biar berkembang. Monggo Pak. Terima kasih atas kajiannya dari Ustaz Rasman tentang menjunjung kehormatan umat Islam dan penjelasan hak-hak mereka serta masalah kasih sayang terhadap sesamanya. Yang tadi dijelaskan mulai dari mengagung-agungkan terus disampaikan juga
Pak Asep, saya mau ngomong. Kedengaran? Waalaikumsalam. Yang pertama itu saya ingin tahu kan sekarang ini ada perdebatan bahwa prinsip zakat yang mau digunakan untuk makan makan gratis semua orang itu ada yang itu ada saya itu pun di bawah makan mana begitu gratis Pak. Jadi maupun masih ada perdebatan dan juga bagaimana begitu dengan Islam seperti ini karena kan penggunaan zakat kan baru itu merupakan untuk makanan yang gratis satu. Yang kedua sekarang tingkat pembunuhan di Polda Metro Jaya tinggi Pak. Karena kayak kemarin orang sakit hati rumahan dibunuh katanya. Itu saya kemarin juga di pinggir jalan di bawah satu rumah ada pisau digajar dan itu enak banget kan share di media sosial. Dan ini kan hal itu jadi contoh bagaimana tidak ada di kacamata Islam Pak jadi ini satu proses yang harus kita lakukan. Yang ketiga saya lupa Pak jadi sulit. Jadi dua lupa terima kasih Pak. Nanti. Baik, terima kasih Pak Asep. Pertanyaannya ada 3 tapi satunya nyusul. Karena yang ingat dua. Yang pertama pertanyaannya mengenai perbedaan zakat saat ini kan lagi belum berupa tentang makan gratis dan sebagainya. Bagaimana tentang kacamata Islam mengenai zakat itu ya, yang mau dikelola untuk ke arah makan gratis pengelolaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang tingkat pembunuhan atau tingkat apa ya kekerasan atau toleransi dalam hal mengambil sikap itu dengan mudah langsung ke finalnya atau dengan cara membunuh itu dengan enteng tanpa memberikan efek ke belakangnya. Mungkin itu masalah. Satu aja, nggak ada yang lain? Yang lain ada atau mungkin baru nanti kelihatannya Pak Agus sudah nyiapin pertanyaan. Nah, ibu-ibu belum pernah ya? Kan emansipasi. Kalau kata Del Sumbang emansisasi. Baik, yang pertama ini pertanyaan yang kontekstual, update ya Pak Asep ya. Ya beginilah kalau wartawan ya. Pers begitu ya. Nah, dia sering nge-share ini info-info baru. Baik, zakat untuk makan gratis. Nah, zakat itu kan peruntukannya 8 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara. 2 apa? Wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fir riqabi wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Zakat itu ada 8. Yang menurut ulama udah nggak ada kan wafir riqab, budak nggak ada, tinggal 7 kan. Kalau zakat itu ada 100.000, maka masing-masing asnaf sebetulnya masih dibagi 8 aja sih. Masing-masing asnaf kan 12,5%. Kalau makan gratis ini untuk salah satu asnaf, lil fuqara wal masakin, misalnya 2 asnaf bisa, tapi kalau yang dapat bukan fuqara masakin tidak bisa. Itu ya. Ini normatifnya begitu, norm. Secara normatifnya begitu. Gitu ya. Jadi kalau di situ diperuntukannya yang untuk
Yang fuqara masakin boleh, walau kana ghairal muslimin. Zakat itu bisa untuk yang non muslim. Apalagi sekalian dakwah kan. Makanya dalam Islam itu diatur, Pak, diatur jelas siapa yang dapat, siapa yang enggak dapat. Wal amil itu dapat 12,5%. Ya biar kerjanya serius gitu loh maksudnya kan. Kan kalau enggak dikasih honor biasanya enggak serius. Itu udah dijelaskan akad masing-masing. Termasuk yang punya utang. Tapi saya utang rumah gimana Pak? Nah itu utang KPR. Utang di sini utang untuk kebutuhan pokok, nah, bukan untuk kebutuhan non pokok itu ya. Itu ya. Meskipun nanti ada beda pandangan. Nanti kita serahkan aja kan ada MUI ya, ada MUI. Dan di sanalah mereka ini. Itu ulama-ulama Pak, bukan ubaru, ulama-ulama. Nah, itu. Nah, yang saya tahu orang-orang keren semua itu di MUI itu. Bukan orang ecek-ecek ya. Itu ilmunya tinggi-tinggi. Serahkan aja. Jangan sok pintar. Nah, saya serahkan aja. Keren-keren di MUI itu. Waduh. Keren-keren ya. Di NU itu banyak ulama-ulama keren. Di Muhammadiyah keren-keren. Kita serahkan aja. Tapi kalau mau tahu secara normatif begitu. Dasarnya begitu ya. Lil fuqara wal masakin. Itu yang utama ya zakat itu ke situ. Kalau zakat fitrah diarahkannya bahkan hanya itu, hanya fuqara masakin. Tapi kalau zakat mal bisa ke yang lain. Bisa ke wabnis sabil. Makanya termasuk pembangunan masjid itu salah satu bagian dari zakat, cuma 12,5% itu. Jangan semuanya masuk ke masjid dari zakat itu. Itu ya. Kan banyak yang ini ya, mungkin pengetahuannya di daerah tertentu ini. Dulu di kampung saya kan ada tukang nabuk gendang. Satu waktu dia hijrah ke kecamatan lain, ke kecamatan sebelah. Mungkin karena rajin ke masjid atau apa, dia di sana diangkat jadi lebek. Tahu lebek apa? Amil ya. Wah, dia cerita di sana itu. Makmur katanya. Kalau Ramadan itu makmur. Kenapa? Karena dapat itu dulu tapi ya, dapat beras sekian karung zakat itu. Disangkanya orang ngasih zakat itu. Untuk dia gitu loh. Pokoknya aduh makmur di sana katanya dapat. Nah, padahal zakat itu lil fuqara wal masakin. Al amilin dapat 12,5%. Kalau panitianya ada 20 ya bagi 20 gitu. Jangan sendiri. Wal amilin ada bagiannya. Itu kok saja ini pertanyaan yang keren. Makanya kalau nggak ada Pak Asep di kuliah subuh pas saya hadir itu wah kayaknya tidak maksimal ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan keren. Yang kedua, pembunuhan tinggi di DKI Jakarta, termasuk saya baca yang pemeran sampai itu Mak Lampir ya. Jadi situlah ya. Kalau kita menghormati, kalau betul dijalankan aman, menghormat. Ya kadang-kadang mungkin karena kurang hormat. Ya ada faktor lain. Sekarang itu gara-gara viral macam-macam itu. Di kampung saya itu ada ustadz, saya suka lucu lihatnya. Ada ustadz, dia ustadz di kampung ngajar TPQ apa. Karena di Facebook itu lagi FYP. Apa itu? Dia tiap hari dia bikin konten, tapi kontennya itu gimana ya? Ya lucu-lucu gitu. Misalnya dia lagi makan sama anaknya diambil apa kayak gitu. Nah, ini gara-gara konten ingin viral segala macam cara. Karena yang viral itu ada yang bagus, ada yang jelek. Viral karena bagusnya, karena jeleknya. Bahkan dulu ada pernah siaran langsung bunuh diri, ada kan? Gantung diri ada.
Nah, inilah yang dimaksud dengan kita itu harus punya dasar agama di sini ya. Maka ketika Luqman mentausiahi anaknya, mendidik anaknya, apa yang pertama disampaikan Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah musyrik kepada Allah. Kalau musyrik kepada Allah itu ya termasuk ini musyrik. Bagian dari musyrik tuh. Membunuh orang itu karena nggak percaya adanya Allah, pasti itu. Tapi keimanannya rendah, nggak ada keimanan. Ya bunayya la tusyrik. Yang pertama itu agama. Kalau agamanya aman, mau kaya, mau miskin aman. Mau nganggur, mau kerja aman. Mau keadaan lapang sempit aman. Apa aja. Kalau dia lagi lapang, bersyukur, ya kan? Kalau lagi sempit, sabar, aman, sudah aman. Kalau agamanya kuat, aman. Cuma kadang-kadang agama dipengaruhi oleh yang lain. Makanya ada hadis ini hikmah ya. Kadal faqru an yakuna kufran. Kefakiran itu jaraknya dekat dengan kekafiran. Nah, gitu ya. Kadang-kadang gara-gara ekonomi itu biasanya motifnya apa? Ekonomi. Itu kan soal fisiologis. Ada faktor psikologis ya. Kebutuhan manusia kan ada psikologis. Kebutuhan dihormati, ya kan? Kebutuhan disayangi. Mungkin dia kurang disayangi sama keluarganya, terjadilah seperti itu. Tapi orang yang beriman aman aja, Pak. Mau disayangi mau enggak aman aja sih. Mau dicaci, mau dipuji, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Nah, itu kalau orang agamanya sudah. Saya kira itu salah satu faktor agama, tetapi agama itu naik turun ya. Yazidu al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau uangnya banyak kadang naik ya. Kalau kebanyakan turun lagi, Pak. Nah, kalau lagi dapat transferan naik. Habis turun lagi. Transfernya kebanyakan, turun juga. Nah, gitu. Apalagi uangnya habis hasil korupsi turun. Nah, dia menang pemilihan pilkada misalnya, dia naik tuh. Nah, setelah naik banyak tim yang minta tuh. Ya begitulah ya Bapak Ibu ya. Jadi memang Pak Ustaz Asep ya, pasti saya yakin pasti imannya nggak ada itu orang yang begitu. Pasti. Kalau imannya kuat, insya Allah aman. Bahkan kalau dia serempet motor dikit, misalnya lagi naik motor, ada yang ini kan, nah, dia pasti langsung dia yang minta maaf. Kadang-kadang begitu. Coba kalau imannya kacau, senggol dikit, turun. Ya kan, sering gitu begitu ya di jalan ya. Tapi yang begitu memang selalu ada, Pak. Cuma karena sekarang ada medsos, jadi cepat tersebar, cepat tersebar. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari itu. Kita semua, warga kita, ya. Nah, kan warga beda-beda juga. Ya. Ada yang menyelesaikan dengan berbagai macam masalah, pasti ada kan. Nah, tapi kalau orang yang beriman pasti menyelesaikan masalah dengan hikmah, masalah dengan hikmah. Kalau Pegadian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dulu ada SKS apa? Menyelesaikan masalah tanpa solusi. Ya, gitu. Baik, saya kira cukup ya Pak Sasidik. Terima kasih Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.